Sebenarnya kita sudah menduga ya, Bapak Rudiana tidak mungkin hadir. Padahal dia yang menjanjikan sebelumnya, dia berani bersumpah demi apapun termasuk sumpah pocong. Tentu kita nggak menyangka ya, antusias warga masyarakat demi keadilan dukungannya sangat luar biasa. Terutama artinya itu kan bentuk dukungan moral terhadap Saka Tatal dan tentunya nantinya terhadap terpidana 7 lainnya yang masih di penjara atau di tahanan sampai sekarang. Kalau kita lihat prosesnya sungguh sangat luar biasa ya, antusiasme dari masyarakat ya, ingin melihat langsung sumpah pocong. Seperti saya sampaikan tadi di live juga, bahwa sumpah pocong ini adalah bentuk keyakinan masyarakat ya, atau living law, hukum yang hidup di masyarakat. Nah, dan itu adalah bentuk tantangan yang diberikan oleh Rudiana, akan tetapi Rudiana yang menantang, dia yang tidak datang untuk sumpah pocong itu. Kita tahu sumpah pocong adalah bentuk kearifan lokal ya. Akan tetapi kalau dalam konteks Islam ada namanya sumpah mubahala. Dan dalam hukum kita disebut juga living law, artinya itu dibenarkan secara hukum gitu. Tentu bisa masuk ke hukum positif, harapan kita walaupun tidak masuk dalam berkas kita kemarin dalam rangka PK Saka Tatal, mudah-mudahan siaran di media pers, cetak dan elektronik bisa didengar oleh Hakim PK dari Mahkamah Agung kan, atau Hakim Agung yang nanti memeriksa perkara ini. Saking Saka Tatal yakin akan kebenaran bahwa dia adalah bukan pelaku dari tindak pidana yang dituduhkan, makanya dia berani melakukan apapun untuk itu, termasuk sumpah pocong. Kalau sebelumnya melakukan peninjauan kembali, berstatement di media bahwa dia bukan pelakunya dan karena tidak pernah berada di lokasi kejadian. Lebih ke keyakinan ya, karena ini hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjanji atas nama Allah, itu dibenarkan juga dalam hukum Islam. Karena dia dalam posisi dizolimi, jadi tindakan yang dilakukan menurut hemat kita selaku pengacaranya itu sudah benar. Karena apapun dilakukan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Artinya walaupun Saka Tatal sudah keluar, tapi dia tetap ingin membersihkan nama baiknya dan ingin membantu terpidana lainnya yang terkena hukuman seumur hidup yang sebelumnya tuntutan hukuman mati. Seandainya nanti harapan kita juga, seandainya PK dikabulkan, tentu nanti kita berencana melakukan atau meminta ganti rugi karena KUHP mengatur memulihkan nama baik dan rehabilitasi. Nah, itu sama ya artinya ya, ganti rugi dan rehabilitasi maksudnya. Ya, baik bentuk material dan immaterial. Sebenarnya kita sudah menduga ya, Bapak Rudiana tidak mungkin hadir. Padahal dia yang menjanjikan sebelumnya, dia berani bersumpah demi apapun termasuk sumpah pocong. Akan tetapi dia yang bicara, dia juga yang mengkhianati. Nah, karena bunyi dari salah satu sumpah yang disebutkan, dia bilang bahwa siapa namanya itu, Eki adalah anak saya. Ya, padahal sumpah yang kita maksud bukan seperti itu. Sumpah yang kita maksud itu dia berjanji atau dia percaya tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap 8 terpidana ini termasuk Saka Tatal. Dia tidak menyuruh meminum air kencing Saka Tatal dan kawan-kawan. Nah, dan dia percaya bahwa Saka Tatal adalah pelaku dari pembunuhan. Kalau pemerkosaan tentu tidak ya. Nah, dan itu keyakinan dia itu kan keyakinan yang tidak mendasar dan tidak ada bukti pendukung terkait itu. Makanya setiap live saya juga sering sampaikan alat bukti apa selain dikejar pengakuan dalam tindak pidana ini. Karena Bapak Kapolri juga menyampaikan minim scientific crime investigation, artinya minim bukti saintifik yang dalam arti berhubungan dengan teknologi dan informasi ya.
Misalnya kayak gawai di media sosial ataupun di media elektronik tidak pernah dibuka. Nah, ini bentuk keyakinan dari Reza Indragiri. Kalau dibuka semua komunikasi elektronik, terutama di handphone, tentu akan terbuka lebar. Dan dia yakin bahwa tindak pidana ini akan bisa terbuka dan mencari pelaku yang sebenarnya dan bahkan bisa berbalik. Nah, kemudian dalam persidangan ketika pemeriksaan ahli, di situ juga menarik. Saksi menyampaikan sekalipun ini dakwaannya adalah perkara karena dakwaannya orang dewasa dan ada anak di situ, seharusnya di-split khusus anak, dan itu sudah dilakukan. Akan tetapi pasal yang digunakan bukan pasal orang dewasa, seharusnya pasal anak. Artinya jelas di situ ada kehilapan hakim. Walaupun tidak masuk ke Nopum, itu sangat harus diperhatikan karena itu bentuk kehilapan hakim. Kemudian yang kedua, dari Prof. Muzakir menyampaikan selaku memberikan keterangan ahli, seharusnya perkara orang dewasa dulu, karena disitulah ada dedernya atau aktor intelektualnya, baru perkara anak. Akan tetapi yang terjadi kemarin, perkara anak dulu, baru perkara orang dewasa. Hak dari Pak Rudiana untuk datang dan tidak datang, itu hak beliau. Akan tetapi ini ada anak yang 8 tahun yang lalu diproses hukum selama 8 tahun, ancaman hukumannya 10 tahun. Jadi tindak pidana anak itu ancaman tertingginya 10 tahun, terus putusannya 8 tahun. Tentu itu sangat berat sekali bagi anak seumuran itu. Padahal dia tidak sedikit pun tahu tentang peristiwa pembunuhan tersebut.